Baik, selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk teman-teman yang ada di Amerika. Hari ini 10 Desember ya, 2022, kita akan melanjutkan Bible study kita. Kita akan lanjutkan Bible study kita untuk buku Kabar Kesukaan. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, teman-teman mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kembali mempelajari akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memahami akan pekabaran yang Tuhan rindukan untuk kami mengerti. Sediakan hati kami, buka pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh memahami kebenaran dan bimbing kami dengan Roh Kudus yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh memahami kebenaran dan kebenaran yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat yang akan kami alami sepanjang Bible study kami, dan memberkati juga jaringan internet. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk memberkati jaringan kami sehingga proses Zoom bisa berlangsung dengan baik. Berkati juga saudara-saudara kami yang lain yang belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama selalu menjadi bagian kami semua. Tuhan, kami mau serahkan Bible study kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, baik teman-teman, kita akan melanjutkan kita akan lanjutkan Bible study kita. Ya, sebelum kita lanjut, kita akan review sedikit ya mengenai apa yang telah kita pelajari 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu. Jadi pada 2 minggu yang lalu kita telah belajar mengenai bagaimana kisah Paulus ya, bagaimana Paulus memiliki satu semangat yang luar biasa di dalam menganiaya gereja Tuhan, ya, menganiaya orang-orang Kristen yang memelihara iman, ya. Dan di dalam pembelajaran yang kita telah ikuti di waktu yang lalu, kita ketahui bahwa Paulus melakukan penganiayaan, pembunuhan, penyiksaan, itu dia lakukan sebagai satu ekspresi semangat terhadap Allah. Jadi Paulus melakukan penganiayaan, penyiksaan, dan bahkan pembunuhan ya. Itu dia lakukan itu sebagai satu bentuk ekspresi kesungguh-sungguhan terhadap Allah, ya, suatu semangat terhadap Allah. Dan luar biasa Rasul Paulus ini begitu terindoktrinasi di dalam doktrin-doktrin yang palsu ya, doktrin-doktrin yang dia telah pelajari sampai dia pikir bahwa kalau dia menyiksa, kalau dia menganiaya, dan kalau dia membunuh, itu dia lakukan untuk Tuhan. Dan kemudian kita juga belajar ya mengenai kelebihan Paulus. Paulus ini adalah seorang yang lebih daripada rasul-rasul yang lain ya. Rasul-rasul yang lain bahkan sebelum dia menjadi rasul, Paulus ini
lebih daripada orang-orang pemuda, ya, pemuda di zamannya, ya, pemuda Yahudi di zamannya Paulus lebih daripada mereka semua. Jadi Paulus memiliki sebagai warga negara Ibrani asli dan juga warga negara Roma. Kemudian Paulus ini sangat cerdas, ya. Dia dididik oleh Gamaliel, seorang doktor hukum yang sangat berpengaruh, ya, di Yahudi, ya, di Yahudi dan juga di dunia kafir waktu itu, ya. Kemudian dia juga sebagai seorang Farisi, ya, lebih daripada saudara-saudara Farisi yang lain, bahkan sebagai Sanhedrin, ya, Rasul Paulus memiliki satu keanggotaan yang khusus, ya, yang istimewa, yang tinggi di masyarakat, dan banyak dari bangsanya memiliki satu pengharapan yang sangat besar kepada Paulus. Jadi secara duniawi, di sini dikatakan dalam pandangan duniawi terbentang masa depan yang sangat gemilang di hadapan Paulus, ya. Tetapi apa yang merupakan keuntungan baginya, semuanya itu dianggap sebagai satu kerugian bagi Kristus. Untuk siapa ia telah kehilangan segala sesuatu. Jadi Paulus secara duniawi, ya, secara duniawi Paulus ini memiliki semua yang diimpikan, ya, oleh manusia. Baik itu bakat, baik itu kecerdasan, baik itu kedudukan, Paulus ini luar biasa, ya, luar biasa. Tetapi Paulus berubah, ya, Paulus berubah, dan apa yang dicari apa yang diharapkan oleh banyak orang itu Paulus bisa tinggalkan, ya, karena Kristus. Kemudian kita juga pada minggu kemarin telah mempelajari mengenai tradisi dari nenek moyang. Itu bukan agama Kristen, ya. Jadi di dalam agama Yahudi itu banyak sekali praktek-praktek yang dijalankan, ya. Dan banyak orang berpikir apa yang dijalankan di dalam agama Yahudi itu merupakan bentuk dari agama Perjanjian Lama. Ini satu kesalahan yang sangat fatal, ya. Kenapa? Karena sekiranya sekiranya apa yang dipraktekkan, ya, apa yang dijalankan di dalam agama Yahudi itu betul-betul merupakan agama dari Alkitab Perjanjian Lama, maka mereka tidak akan menyalibkan Yesus, ya. Mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Kenapa? Karena Perjanjian Lama itu berbicara tentang Yesus dan menubuatkan tentang Yesus. Jadi waktu Yesus datang, ya, di dalam praktek mereka tidak melihat bagaimana Tuhan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Jadi praktek agama mereka itu bukannya membawa mereka mengenal siapa Yesus, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, ya. Di dalam praktek mereka kehilangan pandangan tentang Tuhan. Sehingga waktu Tuhan itu datang dalam bentuk pribadi Kristus, mereka tidak mengenalnya, ya. Jadi di sini kita bisa lihat, ya, agama Yahudi itu uh, bukan agama Perjanjian Lama. Jadi ini agama Yahudi ini hanyalah sebuah bentuk tafsiran, ya, terhadap Perjanjian Lama yang kemudian dikembangkan menjadi satu tradisi Yahudi, ya. Ya, kita telah sampai di ya, kira-kira itu, ya, yang kita pelajari.
Ya, sekarang kita akan memasuki ya subtopik yang baru, diasingkan untuk memberitakan Injil Tuhan, ya. Diasingkan untuk memberitakan Injil Tuhan. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan ya pembelajaran kita dalam buku Kabar Kesukaan dengan subtopik yang baru. Diasingkan untuk memberitakan Injil Tuhan. Inilah kata-kata yang digunakan oleh Paulus untuk melukiskan dirinya sendiri di dalam suratnya kepada orang-orang di Roma. Dipanggil menjadi rasul dan diasingkan untuk memberitakan Injil Allah. Roma 1 ayat 1. Jadi di sini ia mengatakan bahwa Allah mengasingkan aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Galatia 1 ayat 15. Bahwa Allah memilih Saul menjadi seorang rasul sebelum ia menjadi seorang Kristen yang tidak pernah terlintas dalam benaknya adalah jelas dari cerita ini. Dalam perjalanannya ke Damaskus, di mana ia sedang menuju sambil mengancam. Dalam perjalanannya ke Damaskus, di mana ia sedang menuju sambil mengancam dan membunuh, ya, mengancam dan membunuh dengan membawa kekuasaan penuh untuk menangkap, mengikat, dan menyeret semua orang Kristen ke dalam penjara, baik pria maupun wanita. Tiba-tiba Saul dihentikan bukan oleh tangan manusia, tetapi oleh kuasa kemuliaan Tuhan. 3 hari kemudian Tuhan berfirman kepada Ananias ketika menyuruhnya pergi untuk menyembuhkan penglihatan Saul. Orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Jadi luar biasa ya. Bagaimana Paulus dihentikan oleh Tuhan ya, bisa dibilang ditangkap oleh Tuhan. Kemudian Tuhan mengatakan, orang ini adalah alat pilihanku. Wah, luar biasa. Jadi kita bisa melihat ya sekilas ya dari bacaan ini ya, bahwa memang Paulus ini dipilih Tuhan ya, dipilih Tuhan sebelum dia ditangkap oleh Tuhan ya. Allah menahan Saul dalam pekerjaannya yang gemar untuk menganiaya. Ini luar biasa. Tuhan telah memilih dia bahkan ketika dia sedang menganiaya ya. Karena ia telah memilihnya menjadi seorang rasul. Jadi kita melihat bahwa rasa sakit yang dilawan oleh Saul adalah usaha roh untuk mengalihkannya kepada pekerjaan yang mana ia telah dipanggil. Jadi teman-teman, pada waktu yang lalu ya kita melihat bahwa di dalam menganiaya Paulus ada satu perasaan-perasaan yang tidak enak ya ketika dia menyaksikan bagaimana orang Kristen yang dianiaya bersaksi mengenai imannya. Sebenarnya ada satu reaksi di dalam hati Paulus ya untuk mengalah ya, untuk merasa iba, tetapi Paulus melawan itu. Ya, Paulus melawan itu. Dipikir ini adalah bisikan dari roh jahat. Ya. Tetapi kita melihat ya bagaimana panggilan Tuhan kepada Paulus itu bukan karena apa yang dilakukan oleh Paulus ya, atau apa yang telah dilakukan. Paulus sementara melakukan yang jahat, tetapi Tuhan memilih dia bukan apa yang baik yang pernah dia lakukan. Paulus sementara melakukan sesuatu yang sangat-sangat jahat. Jadi karena ia telah memilihnya menjadi seorang rasul, jadi kita melihat bahwa rasa sakit yang dilawan oleh Saul adalah usaha roh untuk mengalihkannya kepada pekerjaan untuk mana ia telah dipanggil. Jadi bisikan-bisikan yang mendorong Paulus untuk jangan gitu, atau untuk tidak melanjutkan pekerjaannya atau merasa kasihan, ini dianggap sebagai sesuatu yang bisikan roh jahat ya. Jadi luar biasa bagaimana Paulus telah terindoktrinasi dan bagaimana Tuhan ya memilih Paulus bukan karena track record baik ya,
dari Paulus, tetapi Paulus ini sementara melakukan yang jahat. Dan di sini kita akan melihat bagaimana nilai dari, atau bagaimana kita melihat makna dari Tuhan telah memilih sebelum dunia dijadikan, atau Tuhan telah memilih sejak di kandungan, ya. Tetapi berapa lama sebelum peristiwa ini Saul telah dipilih untuk menjadi utusan Tuhan? Ia sendiri mengatakan kepada kita bahwa ia diasingkan, disendirikan sejak ia dilahirkan. Wah, ini masih apa ya? Masih sangat dini gitu. Ia bukanlah orang pertama yang mengatakan bahwa sejak lahir ia telah dipilih untuk pekerjaan hidupnya. Jadi bukan cuma Paulus ya yang kita bisa pahami telah dipilih ya sejak awal gitu. Kita lihat ya orang-orang siapa mereka. Yang pertama adalah Simson ya. Simson di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 2 sampai 14. Teman-teman bisa lihat di sana kisah Simson itu telah diurapi oleh Tuhan masih sejak kandungan ya. Kemudian Yohanes Pembaptis diberi nama dan tabiat serta pekerjaannya telah dilukiskan bertahun-tahun sebelum dilahirkan. Jadi Yohanes Pembaptis pun sama, diurapi sejak kandungan, kemudian telah dikasih nama dan pekerjaannya telah diberitahukan. Wah, ini luar biasa. Baru Tuhan berkata kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Wah, luar biasa ini. Sebelum dibentuk ya, Yeremia dibentuk dalam rahim, Tuhan telah mengenal. Wah, bagaimana bisa ya? Tapi itulah Tuhan ya. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wah, luar biasa ini. Kemudian kita lihat ya, Kores. Kita lihat Kores ya. Seorang raja kafir telah diberi nama lebih dari 100 tahun sebelum ia dilahirkan. Waduh, 100 tahun sebelum lahir ini. Dan bagiannya dalam pekerjaan Allah telah ditetapkan baginya. Jadi kita tahu bersama ya, ini Kores ini memainkan peran yang sangat penting ya di dalam pekerjaan Tuhan ya, di dalam umat Allah. Dan Tuhan telah menetapkan jauh ya, ratusan tahun sebelum Kores itu lahir ya. Sebelum Kores itu menjadi seorang raja. Jadi teman-teman, di sini kita telah melihat ya, contoh-contoh ya orang-orang yang telah ditetapkan oleh Tuhan ya dengan pekerjaannya, dengan namanya itu jauh sebelum mereka itu ada ya. Dan kenapa ya? Pelajarannya apa? Ini bukanlah catatan-catatan yang tidak mempunyai arti, melainkan telah ditulis dengan maksud agar kita mengetahui bahwa Allah mengendalikan dunia ini. Jadi, teman-teman, kenapa kita perlu memahami cerita-cerita ini? Ya, bagaimana Tuhan telah memilih orang-orang pilihan, ya, orang-orang yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, ya, orang-orang yang telah melakukan bagian dalam pekerjaan Tuhan yang sangat besar. Kenapa itu telah dipilih dan Tuhan tetapkan jauh sebelum mereka itu ada? Ya, di sini dikatakan dengan maksud agar kita mengetahui bahwa Allah mengendalikan dunia ini. Jadi ini luar biasa ya, bahwa semua pelajaran yang kita pelajari mengenai bagaimana Tuhan telah memilih seseorang ya, mulai dari Simson, Yohanes Pembaptis, Yeremia, Kores, semua ini mau memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan adalah pengendali dunia ini. Ya, Dia bukan mengendalikan dunia saat ini, tetapi bahkan sebelum dunia itu, sejarah dunia itu ada, Dia telah kendalikan, Dia telah atur. Ya, ini luar biasa ya. Ini luar biasa ya. Jadi bagaimana kita mempelajari orang-orang di dalam Alkitab yang telah dipilih Tuhan ya sebelum mereka melakukan sesuatu yang baik ya. Seperti Simson, seperti Yeremia,
kemudian Yohanes, Kores, semua itu mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan pengendali dunia ini, ya. Dan Tuhan memilih bukan karena apa yang kita buat, ya. Karena pelajaran tentang Paulus, ya, bagaimana Paulus dipanggil di dalam pelayanan, itu Paulus lagi sementara asik-asiknya menyiksa, menganiaya, dan membunuh orang-orang Kristen. Wah, kalau Tuhan ada spesifikasi, ya, atau harus ada satu bentuk audisi gitu, audisi, maka kita bisa bilang semua tidak lolos ini, ya. Tetapi bagaimana Tuhan memilih orang-orang yang dia pakai untuk pekerjaan Tuhan, ternyata Tuhan tidak memilih berdasarkan spesifikasi atau cara-cara menilai dunia, ya. Kalau dunia orang-orang itu harus perfect, ya, harus berkelakuan baik, harus memiliki talenta-talenta yang baik, baru itu dipekerjakan dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi di dalam pelajaran ini kita disaksikan, ya, kita diyakinkan bahwa Tuhan memilih manusia itu bukan karena itu gitu. Tuhan memilih itu sebelum mereka ada, bahkan, ya, sebelum mereka lahir. Tuhan telah menetapkan pekerjaan bagi orang-orang pilihan, ya. Dan itu adalah hak Tuhan, ya. Dan dari situ kita belajar bahwa Tuhan memiliki otoritas akan dunia ini. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan ada kriteria tertentu, ya, dia memilih, ya. Tidak. Tuhan yang tetapkan, itu urusan Tuhan, ya. Kita lanjut, ya. Adalah benar bahwa bagi semua orang, sebagaimana halnya bagi orang Tesalonika, Allah dari mulanya telah memilih mereka untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan dan dalam kebenaran yang dipercayai. Ini udah meningkat lagi, ya. Tadi Tuhan telah pilih di dalam pekerjaan, ya, di dalam pekerjaannya. Sekarang Tuhan telah pilih di dalam keselamatan. Waduh. Allah dari mulanya telah memiliki mereka untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan dan dalam kebenaran yang dipercayai. Jadi, teman-teman, semakin jelas, ya, bahwa keselamatan itu yang Tuhan buat itu tidak karena apa yang telah kita lakukan yang baik, ya. Dan contoh yang paling jelas ini Rasul Paulus. Rasul Paulus ini sementara menganiaya, ya, sementara mengejar-ngejar orang Kristen untuk ditangkap, ya, untuk disiksa, dan kemudian kalau mereka tidak mau menyangkali imannya, maka mereka itu akan dibunuh, ya. Jadi bagaimana mungkin Tuhan memilih Paulus, ya, berdasarkan perbuatan baik sementara dia sedang melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Jadi disinilah kita melihat bagaimana pekerjaan keselamatan itu sangat berbeda, ya. Sangat berbeda dengan apa yang agama-agama yang lain ajarkan, bahwa kita selamat harus ada sesuatu yang baik dulu yang dilakukan. Kita lanjut, ya. Hal itu tergantung pada setiap orang untuk menjadikan panggilan dan pilihan itu pasti. Jadi setelah Tuhan menetapkan setiap orang untuk diselamatkan, hal itu tergantung pada setiap orang untuk menjadikan panggilan dan pilihan itu pasti. Dan Ia yang menghendaki semuanya untuk semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, juga telah menetapkan masing-masing dengan tugasnya. Jadi setelah Tuhan menetapkan setiap orang untuk diselamatkan, ya, Tuhan juga menetapkan orang dengan tugasnya masing-masing. Aduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, dalam pelajaran ini, ya, kisah mengenai Simpson, kisah mengenai Yohanes Pembaptis, kisah mengenai Yeremia dan Kores yang telah ditetapkan jauh sebelum mereka lahir, bahkan, ya. Jauh sebelum mereka lahir. Di sini kita belajar bagaimana otoritas Tuhan, ya, terhadap dunia ini, bagaimana Tuhan memiliki kendali penuh terhadap dunia ini. Jadi tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan di dalam dunia ini. Dan kemudian dari situ juga kita belajar bagaimana Tuhan memilih kita, menetapkan kita untuk melakukan pekerjaan
dan bahkan keselamatan kita. Jadi luar biasa ya kalau kita merenungkan hal ini, teman-teman, ada satu kepastian bahwa saya betul-betul telah diterima oleh Tuhan ya. Betul-betul telah diterima oleh Tuhan, betul-betul telah disiapkan untuk Tuhan ya, disiapkan oleh Tuhan untuk satu pekerjaan yang telah ditetapkannya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa ya. Kita lanjut ya sebelum kita diskusi. Wah, ini panjang. Ya. Juga telah menetapkan masing-masing dengan tugasnya. Ia yang membuat bagian dunia ciptaannya yang tidak bernyawa bersaksi bagi dia. Kisah 14 ayat 17 ya. Dan Roma 1 ayat 20. Tentu menghendaki manusia yang menjadi ciptaannya yang tertinggi rela memberikan kesaksian bagi dia dengan cara yang hanya dapat dilakukan oleh manusia yang cerdas. Jadi kalau alam saja Tuhan kehendaki ya, bersaksi bagi dia, bagaimana dengan manusia yang diciptakan ya, lebih daripada alam ya. Tentu Tuhan sangat menghendaki manusia itu menjadi saksi bagi dirinya ya. Semua orang telah dipilih untuk menjadi saksi bagi Allah. Aduh, ini luar biasa. Semua orang telah dipilih. Jadi teman-teman, jangan pernah berpikir bahwa oh saya tidak layak dalam pekerjaan Tuhan ya. Saya tidak punya karunia untuk melakukan. Tidak ya. Semua yang bekerja bagi Tuhan itu bukan karena spesifikasi baik ya, atau karena perbuatan baik yang pernah mereka lakukan, tetapi karena memang mereka telah ditetapkan oleh Tuhan jauh sebelum perbuatan-perbuatan baik itu keluar ya. Ini luar biasa ya. Semua orang telah dipilih untuk menjadi saksi bagi Allah dan kepada masing-masing telah ditetapkan pekerjaannya. Jadi tidak mungkin tidak ada yang tidak bekerja bagi Tuhan. Tidak mungkin ada orang yang mengatakan, oh saya tidak punya talenta untuk melakukan ini atau karunia untuk melakukan itu. Ya. Halo.